Assalamualaikum sahabat Mosaik Ilahi. Inilah kisah akhir cinta beda agama Zainab putri Rasulullah, putri sulung Rasulullah dan Khadijah. Zainab menikah dengan seorang lelaki kafir Quraisy, Abul As bin Rabi. Keduanya menjalani cinta beda agama sejak Zainab memeluk Islam mengikuti sang ayah. Kisah cinta beda agama yang dijalani Zainab ini sampai membuat Rasulullah iba melihat perjuangan dan ketulusan cinta putrinya kepada Abul As. Abul As merupakan putra Bibi Zainab yang bernama Hala binti Khuwailid. Sejak kecil, Abul As sudah bergaul dengan Zainab seperti bergaul dengan saudara sendiri. Abul As diasuh oleh Khadijah dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri. Ia diizinkan keluar masuk rumah Rasulullah seperti rumah sendiri, sebagaimana diceritakan Habibu Ahmad. Setelah dewasa, Abul As menjadi pemuda kaya, rupawan, dan mempesona bagi setiap orang yang memandangnya. Sebagai bangsawan, ia juga termasuk kaum Quraisy yang mewarisi bakat dan keterampilan berdagang. Banyak masyarakat Mekah yang menyetor harta mereka kepada Abul As untuk diperdagangkan. Abul As kemudian menikahi Zainab. Pernikahan ini berlangsung sebelum masa kenabian atau sebelum turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah. Kegelisahan Sayyidah Zainab kala perang Badar. Singkat cerita, setelah mendapat wahyu kenabian, Zainab masuk Islam di tangan ayahnya. Ia tetap tinggal bersama suaminya, Abul As. Ketika itu, suami dan keluarganya masih dalam kemusyrikan. Sebagaimana diceritakan Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal dalam Ummu Al-Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Usai menjalani dakwah yang sangat sulit di Makkah, Rasulullah memutuskan hijrah. Pada saat itu, Zainab tidak diperbolehkan oleh Abul As dan keluarganya meninggalkan Makkah. Hingga perang Badar meletus, Zainab menjadi satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Makkah. Pada saat itu, Abul As turut serta dalam pertempuran untuk memerangi kaum muslimin dan mertuanya, Rasulullah. Peperangan tersebut jelas membuat Zainab merasa gelisah. Bagaimana tidak? Saat itu sang suami berada di pihak musuh yang melawan ayahnya. Padahal keduanya merupakan orang yang sangat dicintai Zainab. Zainab hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Namun ia juga berharap suaminya dijauhkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Pada akhirnya, kaum muslimin memenangkan peperangan dan Abul As menjadi salah satu tawanan. Ia digiring menuju Madinah dan Rasulullah mewajibkan setiap tawanan menebus diri mereka jika ingin bebas. Rasulullah menetapkan uang tebusan antara 1.000 sampai 4.000 dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya. Akhirnya, Zainab mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah melihat Zainab beserta dengan kalung tersebut, beliau terharu. Air mata pun menetes di pipi beliau. Melihat duka Rasulullah, para sahabat setuju untuk membebaskan Abul As bin Rabi tanpa harus membayar tebusan. Kemudian Rasulullah mengembalikan kalung tersebut dan meminta Abul As untuk menceraikan Zainab. Sayyidah Zainab sempat berpisah dengan Abul As. Abul As kemudian menyetujui permintaan Rasulullah agar menceraikan Zainab. Begitu kembali ke Makkah, keluarga Abul As juga menyetujui hal tersebut. Mereka berkata, "Biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya." Namun, Abul As sangat mencintai Zainab sehingga ia berkata, "Di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku." Meskipun dihalang-halangi orang Quraisy, pada akhirnya Abul As melepaskan Zainab ke Madinah. Di tengah perjalanan, beberapa orang Quraisy mengganggu unta Zainab dan membuatnya terjatuh. Putri Rasulullah yang saat itu tengah mengandung akhirnya harus kehilangan bayinya karena keguguran. Abul As akhirnya memeluk Islam. Setibanya di Madinah, Zainab dikabarkan masih sakit-sakitan dan lukanya sulit diobati. Hingga pada suatu ketika, Abul As akhirnya mendapat hidayah dari Allah dan ia pun masuk Islam. Abul As kemudian menyusul Zainab pada tahun ke-7 Hijriyah. Rasulullah amat senang menerima menantunya kembali. Zainab pun bahagia di sisa-sisa hidupnya bersama suami tercinta. Hingga akhirnya, Zainab wafat pada awal tahun 8 Hijriyah di Madinah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.